Oke, selanjutnya kita akan bahas soal tentang bandul ya. Nah, di sini ada dua bandul ya. Jadi seperti yang lagi viral sekarang lato-lato ya. Nah, tapi lato-lato ini bermassa dan bermuatan listrik. Oke, coba kita bahas ya. Nah, buat teman-teman yang persiapan Olimpiade KSN dan KSM, silahkan cek link di bawah karena konten-konten Olimpiade yang ada di AM Course itu cuman sekitar 10-20% aja. Yang lengkapnya sesuai silabus dapat silahkan cek link di bawah ya. Oke, dua bandul bermassa M1 2M dan M2M memiliki muatan yang berbeda. Kedua bandul diikat dengan tali yang berbeda panjang. Namun, keadaan setimbang diperoleh saat keduanya berada pada posisi horizontal yang sama. Sudut kedua tali saat setimbang adalah theta 45 derajat. Tentukan gaya elektrostatis yang bekerja antara dua bandul saat posisi setimbang ini. Nah, di sini dia muatannya berbeda ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita buat di sini sebenarnya ada Q1, ada Q2 gitu ya. Tapi Q1 dan Q2 ini tidak diketahui dalam soal. Kemudian yang ini ada L1 panjang tali yang pertama dan L2 panjang tali kedua. Nah, panjang tali ini berbeda, teman-teman. Maksudnya berbeda itu kalau seandainya bandul ini itu setimbang, keadaan nggak diapa-apain, maka mungkin seperti ini tuh. Nah, gitu ya. Jadi panjang talinya berbeda. Kita nggak tahu yang mana yang lebih panjang. Bisa aja L1 yang lebih panjang. Yang pasti L-nya berbeda. Tapi keadaan setimbangnya, nah ini kuncinya ya. Keadaan setimbang itu diperoleh saat posisi horizontalnya sama. Jadi ketinggiannya sama di sini nih. Ya. Jadi berada pada level tinggi yang sama, horizontalnya sama atau ketinggiannya sama juga boleh. Nah, ini menjadi kunci, teman-teman. Nah, karena talinya panjangnya beda, teman-teman, kalau kita bayangin ya. Karena panjang talinya berbeda, tapi mereka bisa berada pada kondisi horizontal yang sama ya. Ini kemungkinan sudut yang kiri dan yang kanan ini udah pasti berbeda gitu ya. Nah, dalam soal ini diketahui sudut totalnya itu 45. Tapi ini kan terbagi dua ya, terbagi dua kiri dan kanan. Jadi tapi terbaginya ini tentu nggak sama. Jadi kita buat theta 1 dan theta 2. Nah, kita tahu yang udah pasti theta 1 tambah theta 2 itu nilainya pasti 45 derajat. Ini udah pasti. Tapi bukan berarti 22,5 karena panjang talinya beda. Ya kan? Gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu karena ini bendanya bermassa, jadi yang pertama kita gambarkan ya bendanya punya gaya berat. Ya kan? Kemudian karena di sini ada dua muatan yang berbeda, maksud berbeda itu Q1 dan Q2-nya beda nilainya ya. Nah, kalau jenisnya nggak disebutkan, jenisnya sama atau nggak. Tapi kalau kita lihat gambar, kan harusnya mereka seimbangnya gini gitu ya. Tapi karena mereka saling tolak-menolak seperti ini, pasti jenisnya sama. Jadi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, berarti ini gaya Coulombnya itu udah pasti ke kiri. Ya, sama yang sebelah sini juga gitu. Ini Mg, beda ya. Yang kiri itu M1, M1 2M, yang kanan M ya. Nah, kemari itu F Coulomb. Nah, ingat teman-teman ya, walaupun muatannya berbeda, tapi gaya Coulombnya itu pasti sama. Karena mereka saling tolak-menolak. Ya kan? Gaya Coulombnya pasti K kali 2Q kali Q per R kuadrat. Nah, ini juga pasti K kali 2Q. Karena interaksi antara dua muatan. Ya kan? Jadi gaya Coulombnya pasti sama. Walaupun muatannya berbeda. Nah, tapi di sini yang kiri nanti ada sudut theta 1, yang kanan ada sudut theta 2. Jadi kalau kita gambar yang kiri di sini theta 1, yang kanan di sini nanti theta 2, gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, misal kita lihat gambar 1 dulu ya. Gambar yang sebelah kiri itu ke bawah ada 2 mg. Kemudian ke kiri ada gaya Coulomb dan sudutnya itu di sini theta 1. Maka kita bisa lihat hubungan sudut dan gaya-gaya ini. Kalau kita lihat ini kan sisi samping dan sisi depan. Ini udah pasti kita pakainya tan gitu ya. Jadi tan theta 1 desa depan per samping. Jadi F Coulomb per 2 mg. Ya kan?
Yang ditanyakan ke kita adalah gaya kulumnya teman-teman, gaya elektrostatisnya. Nah dari sini kan sebenarnya kita bisa dapat nih F kulum 2 mg kali tan theta, tapi tan tetanya itu sendiri kita nggak tahu berapa. Yang ada itu theta 1 tambah theta 2 45, tapi theta satunya kan nggak ada. Berarti kita nggak bisa selesai dengan gambar yang kiri aja, kita harus ikut gambar yang kanan. Gambar yang kanan sebenarnya akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu tan theta 2 Fc per mg gitu ya. Ini gambar untuk yang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini sama kan gitu ya, ini theta 2. Nah sekarang bagaimana cara kita menghubungkan yang udah kita tahu ini ya dengan yang diketahui yang atas ini. Jadi 3 buah yang atas ini harus terhubung nih ya. Nah nggak ada salahnya kalau ini memang tangen ya, theta 1 tambah theta 2 45, kemudian theta 1 tambah tan theta 1 dan tan theta 2 kita dapat, maka kita bisa aja buat begini teman-teman. Tan 45 sama dengan tan gitu ya, tan theta 1 tambah theta 2 ya kan. Nah ini kan udah ada rumusnya di matematika kan. Jadi ada rumus di matematika itu kan sin theta 1 tambah theta 2 cos dan seterusnya lah ya. Jadi pasti udah belajar lah ya. Yang belum silahkan pelajari di matematika gitu ya. Ini penjumlahan sudut ya, trigonometri tapi di bagian penjumlahan sudut kalau nggak salah. Silahkan dicari aja. Nah jadi nanti ini ada rumusnya nih, tan theta 1 tambah theta 2 itu ada rumusnya teman-teman ya kan. Jadi buat yang udah belajar pasti tahu tan theta 1 tambah tan theta 2 dibagi 1 kurang ya, 1 kurang tan theta 1 kali tan theta 2. Nah jadi sekarang tan 45 kan udah gampang ya. Tan 45 itu nilainya 1 sama dengan tan theta 1, kita tinggal tulis di sini Fc agak ke bawah aja ya teman-teman, sedikit lagi. 1 sama dengan per, di sini nanti ada Fc per 2 mg ditambah Fc per mg. Kemudian di bawahnya ini adalah 1 kurang Fc per 2 mg dikali Fc per mg. Nah, ingat teman-teman, yang mau kita cari di sini adalah Fc-nya ya. Fc-nya. Ya, jadi jawabannya udah langsung dalam variabel yang diketahui yaitu mg. Ya, jadi kita udah menghilangkan theta di sini. Itu ya. Nah, ini udah selesai sampai di sini teman-teman. Kita tinggal selesaikan matematikanya aja. Silakan teman-teman latihan untuk di sini, selesaikan persamaan ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, kan kita mau carinya Fc ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan Fc tapi dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, silakan latihan sehingga teman-teman dapat bentuk seperti ini ya. Fc kuadrat tambah 3mgf dikurang 2m kuadrat g kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, karena kita mau cari Fc, kita tinggal memakai rumus ABC. Rumus ABC untuk mencari Fc. Teman-teman silahkan pakai rumus ABC, udah pasti belajar ya kan. Nah, hasilnya nanti adalah F sama dengan, setelah menggunakan rumus ABC ya, adalah akar 17 dikurang 3 per 2 dikali mg. Nah, ini nanti rumus ABC kan biasanya kita dapat 2 tuh teman-teman. Dapat nilai positif dan negatif. Nah, yang diambil adalah nilai yang positif, negatif tidak diambil untuk nilai F ya. Jadi silahkan teman-teman latihan dari sini kemari, kemudian setelah dapat persamaan kuadrat gunakan rumus ABC untuk dapatkan ini. Oke, ini adalah pembahasan tuh soal lato-lato bermuatan listrik.